Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal immatil mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi Nusantara, selamat pagi Indonesia, selamat pagi kita semua. Selamat berjuang Hizbullah Indonesia. Hizbullah Indonesia mengadakan forum bincang-bincang santai, tanya jawab dengan sejumlah narasumber, yang mana pada putaran pertama kita telah mengawali Hizbullah melakukan diskusi-diskusi bincang-bincang santai di rumah Profesor Sri Bintang Pamungkas di Cibubur. Lalu kemudian putaran yang kedua di Pasar Minggu, di gedung ITS, dan hari ini kita berkumpul di rumah Bu Ratna Sarumpait. Terima kasih kepada beliau yang menyediakan tempat. Dan mengawali ini sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin ini sudah tidak lagi asing di mata publik, Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas, orang tua kita, ya kan, pejuang sejati sampai hari ini, ya kan itu. Beliau adalah orang yang dizalim oleh rezim, ya kan, tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala sehat sampai hari ini, ya Mas ya. Ya ini Profesor Sri Bintang Pamungkas, kita menyapa dulu. Assalamualaikum Mas Bintang. Ya, selanjutnya Bung Jali Pitung. Nah ini belakangan ini saya lihat ada bersama Pak Amin, teriak-teriak people power di berbagai tempat, ikut demo juga, ya kan, juga memimpin mak-mak. Ya Bung Jali ya. Ya. Assalamualaikum Bung Jali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Ya, baik. Kemudian di ujung sana ada Bung Mustika Sari, ya kan? Mustika Sari, sorry. Bung Mustika ini akan menemani saya bersama sebagai host juga, co-host, ya kan? Pada pagi hari ini bincang-bincang santai kita itu mengawali dari membahas nasib para sultan dan para raja Nusantara ini sebelum kemerdekaan, gitu loh. Termasuk para ratu. Jadi sultan, raja dan ratu senusantara yang pernah punya keradaan, berdaulat, punya konstitusi, punya undang-undang, ya kan, lalu kemudian punya hubungan internasional, lalu kemudian punya rakyat, kemudian kesultanan, kerajaan itu dilikuidasi. Likuidasi karena proklamasi itu 245, merger menjadi negara Republik Indonesia, tapi hari ini nasibnya tidak jelas. Jadi hari ini kita mengawali pembicaraan ini, kita mengawali dulu komentar dari Prof. Sri Bintang Pamungkas. Silakan Mas Bintang. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam rangka menghadapi dan melahirkan perubahan besar terhadap Republik ini, insya Allah secepat-cepatnya, insya Allah tahun ini, Insya Allah. maka tentu saja banyak hal yang harus diperhitungkan. Antara lain adalah bagaimana sejarah Republik Indonesia itu. Dan sejarah Republik Indonesia tentu tidak terlepas dari apa yang tadi disampaikan, yaitu soal merger, soal likuidasi di antara negara-negara kerajaan dan kesultanan yang sudah berdiri. Bahkan kalau saya tidak keliru, itu 1511 itu Islam sudah masuk ke Indonesia, ke Nusantara, dan Majapahit sedang menghadapi keruntuhan karena raja-raja di Istana Majapahit itu satu persatu masuk Islam, sehingga dengan demikian menjadi runtuh. Nah, di sini perlu diketahui bahwa Kerajaan Majapahit sama seperti Kerajaan Sriwijaya itu sebuah imperium, ya, sebuah imperium. Artinya, ya saya bayangkan seperti piramida itu, di mana kekuasaannya itu luas. Minggu yang lalu saya sampaikan dari tepi timur atau tepi barat Australia sampai tepi timur Afrika. Itu kekuasaan dari Sriwijaya dan Majapahit. Tapi dengan runtuhnya
Majapahit bersamaan dengan masuknya Islam, muncullah kerajaan-kerajaan ya bahkan dari Sabang sampai Merauke ya, dari Serambi Mekah sampai ke provinsi yang kita kenal paling timur di Papua. Indonesia itu, Papua itu adalah kerajaan-kerajaan yang tadi saudara sampaikan, Pak Muslim sampaikan, itu berdaulat dan diakui oleh dunia internasional. Nah, itu sampai kepada 1945 atau menjelang itu, kemudian muncullah Soekarno-Hatta dan para pendiri Republik ini memikirkan untuk merger tadi itu, menyatukan kerajaan-kerajaan itu. Sebab apa? Kalau kerajaan itu kecil-kecil, ratusan jumlahnya, nggak tahu persis saya, dari Sabang sampai Merauke itu, akhirnya masuklah itu para penjajah, kolonialisme dari Portugal, dari Belanda, Inggris, Prancis, Belanda, ya, masuk ke Nusantara ini. Karena kecil-kecil tadi itu, mereka jatuh, terjajah, ya. Nah, sampai kemudian muncul Soekarno-Hatta dan lain-lain memikirkan perlunya sebuah imperium, kembali kepada zaman dulu, tetapi imperium dalam kenegaraan yang modern, namanya republik, ya, republik konstitusi pakai demokrasi, ya. Jadi, nah sekarang setelah kemudian merger tadi itu, tentu saja mergernya itu ada prosesnya. Antara lain bahwa ada semacam janji dari para pemimpin kita menjelang kemerdekaan itu, ya, bahwa rakyat itu akan disejahterakan. Nah sekarang setelah 78 tahun merdeka, ternyata tidak ada kesejahteraan itu, terutama di negara-negara kesultanan dan kerajaan tadi. Nah sekarang mereka menuntut, menagih janji, bagaimana dulu janjinya mau menyejahterakan rakyat. Nah ini haruslah menjadi pertimbangan kita untuk bahwa di dalam perubahan ke depan ini, nasib daripada kerajaan-kerajaan beserta rakyat dan wilayahnya itu harus menjadi perhatian Republik Indonesia pasca Jokowi. Nah, ya, itu Mas, makanya kan artinya gini kan, sebentar lagi kita masuk pada 17 Agustus hari kemerdekaan. Betul. Tetapi sudah 70 tahun semenjak proklamasi itu diproklamirkan di Jakarta oleh Soekarno-Hatta dan para pejuang pada waktu itu. Lalu kemudian melikuidasi kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang dari mulai Aceh sampai ke Ternate, Tidore, ya kan? Ya kan? Assalamualaikum. Selamat datang. Silakan. Selamat datang, Bung Burhan, silakan duduk. Lalu kemudian sampai hari ini mereka menjadi merana. Aset dulu kan contoh Kesultanan Banten, ya kan? Kesultanan Banten itu juga punya wilayah. Kesultanan Cirebon punya wilayah. Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, kemudian di ujung Pandang, kemudian di Ternate, Tidore, di Papua. Ini kan gitu ya. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, ya kan? Itu Kalimantan Barat. Sultan Al-Gadri Kalimantan, ya kan, yang mengusulkan lambang burung Garuda itu, ya burung Garuda, ya kan. Al-Hamid. Ya Al-Hamid. Kemudian Kutai Kartanegara dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga di Bali, di Lombok, di NTT. Nah, hari ini sangat tidak adil, ya kan, Mas Bintang. Kalau kita melihat misalnya mereka yang dulunya adalah sejahtera di zaman itu, sebelum kemerdekaan, mereka itu negara-negara kesultanan kecil, ya kan, raja-raja kecil sejahtera, meskipun dibuat sejarah bahwa saling bertikai, ya kan.
Tapi kemudian kita melihat setelah merdeka kok nasibnya tidak semakin baik. Nah, jadi salah satu isu menyongsong perubahan ini adalah bagaimana kita bangun kesejahteraan dan keadilan, ya kan? Jadi mereka merasakan hadirnya negara Republik Indonesia ini dirasakan gitu loh. Iya. Jangan justru kehadiran negara ini meminggirkan mereka. Itu gimana kira-kira? Mas Bintang. Iya. Jadi kita memang tidak bermaksud untuk kembali kepada kerajaan-kerajaan atau sebuah negara kerajaan ya. Tetapi Republik Indonesia ke depan ini harus ikut memperhatikan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sama dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan itu. Nah, inilah yang kemudian mendorong kita untuk mengingatkan kepada para pemimpin Republik ini yang selama ini tidak pernah memperhatikan masalah kerajaan dan kesultanan yang pada masa lalu itu berdaulat. Ya, saya pernah katakan bahwa Raja Indragiri, Sultan itu Ratu Belanda sempat pacaran kalau nggak salah ya. Wilhelmina Wilhelmina ya. Itu jatuh cinta kepada Sultan Siak Sri Indragiri ini dan saling kirim patungnya masing-masing. Nah, ini kan sebuah pengakuan dari sebuah negara Barat yang sudah lebih maju ya secara internasional terhadap kesultanan di Indonesia. Nah, ini luar biasa dan saya kira sultan-sultan dan kerajaan yang lain juga begitu. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi sebuah agenda kita dalam rangka tidak hanya sekedar melaksanakan perubahan, tetapi juga pasca perubahan itu, pasca Jokowi itu, kita harus memperhatikan kembali mereka bagaimana Republik ini bisa ikut menyejahterakan rakyatnya, tetapi juga membangun kembali istana-istana mereka. Jadi jangan dibiarkan rusak ya. Kalau kita melihat candi-candi di Jawa Tengah itu kan udah rusak, tidak terawat. Padahal itu kan bekas kerajaan yang merdeka waktu itu. Ya, jadi Mas, jadi kan sekarang ini malah cenderung hari ini Republik ini saya melihat ada beberapa kasus di Kesultanan Jogja, Surakarta, bahkan Cirebon itu terjadi adu domba. Jadi ini mestinya kan mereka dihargai. Mestinya para sultan-sultan itu masuk di dalam kepemimpinan. Sekarang kebetulan MPR kita ini kan sudah dibikin mati suri. MPR mati suri setelah amandemen kita dihilangkan. Jadi ini kan saya pikir menurut saya durhaka. Contoh ini Bung Jali ini kebetulan salah satu aktivis ya, tokoh pergerakan juga, tukang demo ya, Bung Jali ya. Kemarin juga kumpul sama Pak Amin Rais kemarin, ya kan. Ini juga terkait dengan bagaimana posisi Betawi, ya kan. Kemudian saya mendengar beliau juga mengajukan gugatan ke MK terhadap persoalan IKN, pemindahan ibu kota. Saya minta komentar tentang persoalan Betawi, posisi kesejarahan, dan bagaimana kok tiba-tiba ada pikiran pindahkan ke ibu kota itu, dan Anda kemudian menggugat. Sebentar. Tadi Anda katakan ada soal adu domba. Ya, betul. Itu sebetulnya sejarah Belanda ketika melakukan politik divide et impera. Sekarang dipakai itu berarti. Ya, ini tidak terlepas daripada itu, pikiran-pikiran itu, dan sampai sekarang ada yang konflik di antara mereka yang masih tersisa. Betul. Silakan. Ya, baik. Mic enggak? Ya, sudah langsung. Baik, terima kasih kepada Bang Muslim Ardi selaku pembawa acara dan sekaligus Bang Dul selaku produser acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara untuk para saudara-saudaraku yang berada di luar sana, dimanapun Anda berada. Tentunya mengharapkan bagaimana Indonesia ini ke depan mengembalikan kesejahteraannya sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Bintang tadi.
Yang saya hormati Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas, saya memberi predikat beliau adalah sebagai oposan abadi. Sejak cerita dari Jerman, Orde Baru, Orde Reformasi sampai Orde Jokowi, beliau masih tetap berusaha istiqomah mempertahankan eksistensinya sebagai oposisi abadi. Termasuk Orla loh. Oh, termasuk Orde Lama, iya. Jadi sejak berdirinya negara ini ya. Kemudian terima kasih yang tidak terhingga, saudaraku dari Papua ini sudah mewakili Indonesia Timur. Alhamdulillah sudah bisa hadir bersama-sama kami di sini. Selanjutnya juga ada Bang Sudah. udah ya, Bang Mustika Sani, sahabat-sahabat perjuangan di seluruh tanah air, para aktivis, kemudian para pemerhati dan pemeduli. Kenapa saya bilang yang penting itu peduli? Karena Indonesia ini tidak miskin dengan istilah orang kaya. Bahkan kita terkenal di dalam majalah Forbes itu banyak melahirkan tokoh-tokoh pengusaha Indonesia yang masuk dalam kategori orang terkaya di dunia. Kemudian dari sisi intelektualitas tentang kecerdasan dan kepintaran juga kita punya ribuan kampus, ratusan profesor, ribuan doktor dan puluhan ribu sarjana dari semua disiplin dan bidang keilmuan yang mereka pelajari di kampus. Namun yang sangat kita sayangkan adalah sisi kepedulian. Jadi kenapa saya selalu mempertajam tentang istilah kepedulian? Jadi kepedulian terhadap bangsa, kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bernama Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa sebelum ada Indonesia ada kerajaan Nusantara. Bagaimana megahnya kerajaan Nusantara itu, bagaimana sejahteranya para rakyat di bawah pemimpinan Majapahit dan sebagainya, banyak kerajaan-kerajaan. Tapi kenapa begitu merdeka justru kita ironis ya, diabaikan atau saya menyebutnya ini Indonesia yang merdeka yang belum tuntas. Berapa dekade dan berapa orde, dari mulai orde perjuangan, kemudian orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Sekarang kita melihat, mendengar dan menyaksikan bagaimana keluhan-keluhan masyarakat terhadap proses kepemimpinan di dalam negara kita. Jadi sebelum Indonesia ada, sesungguhnya Betawi itu sudah ada. Dan dalam hal yang singkat ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mendapatkan titipan pesan bahwa secara literasi sejarah memang Betawi itu tidak punya kerajaan. Tapi kaum Betawi itu ada sejak berabad-abad yang silam. Mungkin lebih dikenalnya itu setelah pahlawan kami dari Betawi, Muhammad Husni Tamrin, memproklamirkan, mendeklarasikan perkumpulan kaum Betawi di tahun 1923. Sebentar. Itu kata-kata Batavia itu berasal dari Betawi atau Betawi yang berasal dari Batavia? Iya. Jadi komunitas dan entitas yang ada di Sunda Kelapa ini oleh para kolonial Portugis dan Belanda, mereka kan tidak bisa menyebut aksen W atau W ya. W kalau Inggris ya. Jadi you are Batavi. Jadi maka itu disinonimkan dengan Betawi. Nah, berbagai juga kebudayaan, seni, tari dan sebagainya yang merupakan sebuah akulturasi budaya dari berbagai etnik di belahan dunia, misal seperti Cina, kemudian Arab, India dan Melayu. Maka kita tergolong bangsa Melanesia ya, Prof ya. Nah, 78 tahun ini sampai sekarang tuh benar kata Pak Muslim Arbi tadi, saya mungkin tergolong belasan kali memimpin aksi-aksi unjuk rasa. Tapi teman-teman kita, baik aktivis, ulama, kiai dan mahasiswa, rasanya ini udah ribuan kali bahkan ratusan kali yang namanya kita melakukan aksi unjuk rasa. Tapi yang sangat disayangkan adalah bahwa
sistem pemerintahan kita ini adalah sistem presidensial, di mana partai-partai sebagai mitra pemerintah dalam lembaga legislatif yang seharusnya, nah ini saya sesalkan, saya maka menyebutnya sejak 2019 Indonesia telah mengalami disfungsi parlemen, di mana anggota parlemen ini yang diutus oleh partai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, namanya aja sudah, saya ulangi ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti dia tidak punya kompetensi untuk mewakili kita. Dia hanya mewakili kita sebenarnya, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal berapa ya, Bro? Pasal 1. Pasal 1 ayat 2. ayat 2 bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Nah, inilah yang saya sebut sebagai istilah disfungsi parlemen. Yang seharusnya anggota dewan itu menjadi lembaga kontrol jalannya pemerintah, justru terbalik. Ironisnya dia justru menjadi lembaga pengkatrol atau yang sering disebut menstempel seluruh kebijakan pemerintah yang diajukan. Contoh misalnya yang baru anget bener ya. Rancangan undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law yang menurut para pakar hukum tata negara, sebut sajalah misalnya senior kita Abidin Jainal Mukhtar ya. Jainal Abidin Mukhtar dari Pukat UGM yang mengatakan bahwa Omnibus Law ini memiliki dua kecacatan, baik cacat moral maupun cacat material. Moralnya mungkin ini terlalu dipaksakan, materinya menurut pandangan saya ini adalah sebuah pelanggaran dan pengkhianatan terhadap kitab sucinya negara ini. Di mana 1945 saat merdeka, satu hari kemudian kita merumuskan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Di mana Omnibus Law ini cenderung lebih membela kepada investor, kepada cukong-cukong, kepada oligarki, kepada konglomerat, kepada swasta. Pertanyaan saya, untuk apa juga dulu kita merdeka? Kalau gitu pakai company aja, pakai POC aja dulu. Seperti sekarang misalnya dari barat, mungkin dari timur dan sebagainya, di mana swasta lebih mendominasi. Nah, ini bukannya sebuah hoax atau kabar burung dan sebagainya. Saudara-saudaraku semua, para hadirin, para profesor yang menyaksikan acara ini. Ini bukan rahasia umum. Di televisi mainstream ada, saya tidak sebut televisinya. Kemudian di media sosial, khususnya di beberapa media grup, sebut aja lah, mungkin kita tidak bisa pungkiri ya, karena memang ini sudah teknologinya seperti sekarang. Di grup-grup WhatsApp, bagaimana satu orang konglomerat itu bisa memiliki ratusan bahkan jutaan hektar tanah kelapa sawit. Sementara penduduk-penduduk asli itu yang tadi Prof Bintang sampaikan bahwa mereka adalah masyarakat inti, masyarakat pemilik kedaulatan, masyarakat pemilik bangsa itu. Katakanlah bangsa Papua, bangsa Minang, bangsa Riau. Jadi mereka justru terbalik nih. Untuk mendapatkan 100 meter rumah mereka aja nggak bisa. Nah, rumahnya jadi gubuk. Rumahnya jadi gubuk ya. Nah, ini menurut saya selain Indonesia mengalami disfungsi parlemen, saya dengan lantang mengatakan memang bahwa Indonesia telah mengalami disorientasi proklamasi. Nah, mengapa saya sampaikan begitu? Koreksi sedikit. Itu sudah dimulai sejak 2002. Oh, 2002. 2004 Presiden SBY adalah presiden pertama yang menggunakan perubahan Undang-Undang Dasar itu. Oh iya betul, Bro. Okay. Itu kita mau masuk di situ. Sebentar. Jadi nanti kita akan masuk. Jadi sekarang kan kita bicara dulu tentang persoalan terkait dengan kesejahteraan posisi kesultanan dan rakyat pribumi, sultanan dan raja Nusantara. Nah, saya ingin tanya. Ya. Di Papua itu ada kerajaan kesultanan. Nah, itu makanya nanti pada sesi berikutnya kita akan minta Saudara Burhan, ya kan, untuk menjelaskan itu. Tapi mungkin saya akan menyampaikan dulu ya. Nanti gini, Bro. Ya. Kenapa saya merunut flashback ke sana? Karena pada faktanya negara yang kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus di proklamasi 56 itu 45. Kita kan menganut paham Pancasila. Kemudian kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, apa yang terjadi hari ini? Hari ini merupakan sebuah degradasi dari sebuah kitab suci yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Asli. Asli. Contoh, dengan diamandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden jadi dipilih langsung. Kemudian para konglomerat bisa mengatur bagaimana dia memesan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kemudian keterbelakangan rakyat kita makin jauh. Ini yang saya sebut disorientasi proklamasi, artinya kita ini menyimpang, telah keluar dari tujuan kita berbangsa dan bernegara pada saat cita-cita kemerdekaan pada saat 17 Agustus kita proklamirkan. Nah, kenyataan hari ini adalah akibatnya, ini sekaligus saya ulangi, akibat dari upaya mendegradasi undang-undang, maka dia juga bergeser nilai-nilai Pancasila, bergeser nilai-nilai konstitusinya. Nah, kemudian faktanya hari ini kita lihat presiden dipilih langsung. Kemudian partai-partai yang seharusnya mewakili suara rakyat, justru dia mewakili suara partai. Ini jadi tujuan kita berbangsa tuh keliru dan menyimpang. Baik. Nah, makanya kita ini belum siap berdemokrasi. Untuk itu saya meminta bagaimana caranya kita untuk kembali kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Nah, mendekati pemilu misalnya, kalau kita presidennya import, Ya, ya kan? kita misalkan dulu gini. Jadi gini, kita sampai di situ dulu. Nanti kita akan bahas posisi berikutnya. Tapi yang jelas saya meminta tanggapan. Anda pernah, Bung Jali pernah melakukan gugatan ke MK terkait dengan perpindahan ibu kota IKN ke Kalimantan itu sebagai putra Betawi. Ini Jakarta, ini kan sudah ke-8, ini kan Indonesia merdeka dari sini. Ya. Lalu tiba-tiba, tiba-tiba setelah Gubernur Jokowi jadi presiden, ibu kota pindah. Ini bagaimana Anda sebagai putra Betawi? Cabut ini simbolnya itu, bagaimana itu? Bagaimana Ya. Indonesia nggak berantakan? Itu masalahnya kan. Karena terkait dengan rancangan undang-undang yang akan ditetapkan Februari kalau tidak salah itu tentang perpindahan ibu kota, saya mungkin bisa saja dikeluarkan dari beberapa organisasi Betawi jika pendapat saya ini berseberangan. Ini demokratis ya, dan kita menghargai perbedaan itu. Kemudian saya juga mungkin bisa dikeluarkan dalam institusi-institusi, lembaga dan sebagainya yang terkait Betawi. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat dan saya perlu garis bawahi adalah bahwa kecuali Tuhan, ya, siapapun presiden sekalipun tidak akan mampu melepaskan saya Muhyiddin Jali alias Jali Pitung dari predikat sebagai anak Betawi asli. Nah, oleh karena itu waktu itu kita melihat bahwa untuk kepentingan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur Penajam itu perlu ditinjau ulang. Bahkan 2019 itu ditolak. Bila perlu ditolak. ya ditolak. Waktu 2019 itu kita minta itu tidak dilakukan. Itu anggarannya masih 466 triliun. Sekarang sudah 1.200, sekian triliun, namun dikoreksi itu. Kita sebagai orang Betawi ini kan kalau kita boleh sombong nih, mohon maaf kita boleh sombong bahwa tidak akan pernah Indonesia merdeka. Ini sejarah. Karena cerita kita bisa tulis tapi sejarah orang tidak bisa pungkiri. Sejarah mencatat bahkan matahari yang berputar nih diitari oleh bumi sekalipun secara ilmiah itu adalah saksi bahwa matahari mencatat 17 Agustus 1945 hari Jumat jam 9.45 kurang lebih ya kalau salah dikoreksi, bahwa karena ada Betawi, iya toh, karena ada Jakarta itulah Indonesia merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Pegangsaan Timur. Di Pegangsaan Timur. Timur, 55. Artinya bahwa Betawi ini punya andil besar, punya kontribusi besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pertanyaannya, lalu Bang Jali udah dapat apa nih dari negara? Nah, alhamdulillah saya berterima kasih kepada para saudara-saudaraku yang senior-senior, para tim perumus sudah merumuskan namanya lembaga adat
Majelis Kaum Betawi. Nah, ini dirumuskan oleh adik-adik kita, profesor, doktor yang memiliki intelektual, memiliki kepedulian, dan para tokoh-tokoh mantan-mantan pengurus organisasi di Betawi, serta ada beberapa mantan birokrasi yang mengurus ini. Dan alhamdulillah, tapi sayangnya apa? Setelah 496 tahun baru kita punya lembaga adat yang namanya Majelis Kaum Betawi. Ada 749 suku bangsa, dari kita termasuk yang ke-6 terbesar, dan yang ke-19 lembaga suku adat yang baru kali ini akhirnya genap lah, sekarang udah semua. Berarti seluruh Nusantara ada 19 suku adat, termasuk Betawi yang terakhir kemarin diproklamirkan, dikukuhkan, diumumkan, dideklarasikan Majelis Kaum Betawi pada tanggal 9 sampai tanggal 10 Juni 2023 di Balai Agung Provinsi DKI. Nah, ini alhamdulillah kepada Bang Haji Oding sebagai perancang, sebagai motivator, supporter, Dr. Usni, Profesor Dailami, dan abangku Kiai Haji Maulullah Matali yang sudah saya sebut sudah memberikan, sudah membangun rumah besar untuk anak-anak Betawi. Nah, kembali dalam konsepsi kita berbangsa dan bernegara, kita ingin Betawi ini diperhatikan betul. Kalau misalnya, kalau ini memang tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa ditunda lagi, kita minta Jakarta tetap menjadi daerah khusus istimewa. Kalau dulu daerah khusus ibu kota, paling tidak kita menjadi daerah khusus istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta. Nah, terkait perpindahan ibu kota, saya bersama Bang Marwan Batubara pada saat itu 2022, kita menggugat IKN. Alasannya ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Bang Marwan Batubara saat itu. Yang pertama, dari aspek strategi geografis. Kemudian yang kedua dari aspek ekonomis. Yang ketiga dari aspek politis. Yang keempat dari aspek strategis. Jadi dari sisi ekonomis, kita kan pada saat itu sedang mengalami COVID-19. Maka saya bilang hanya pemimpin gila yang anaknya sakit mau beli mobil, kira-kira begitu ya. Atau yang anaknya lagi sekarat dia mau pindah rumah. Itu ilustrasi yang saya sampaikan pada aksi-aksi 2019 lalu. Nah, kemudian mengenai ke depan ini, kita ingin para raja, ya, para sultan, para daerah-daerah yang memiliki kesukuan, yang merupakan sebuah masyarakat inti sebagai pemilik Indonesia yang sebenarnya, ini ingin kita kembalikan. Maka saya setuju dan sepakat sekaligus mendukung konsepsi dasar dari Hizbullah Indonesia yang digagas oleh Profesor Sri Bintang Pamungkas, yaitu kembalikan Indonesiaku. Nah, ini saya udah buat puisinya, kembalikan Indonesiaku. Baik. Jadi saya menitip pesan dalam kepentingan ini, marilah kita dukung saudara-saudara kita semuanya untuk kembali mengamalkan Pancasila dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Mengapa begitu? Karena kalau Bang Bintang bilang yang palsu, saya bilang hasil amandemen. Hasil amandemen. Ya, kita akan bahas itu pada tahapan berikutnya. Oh, tahap selanjutnya. Oh, baik. Kalau gitu kebetulan saya juga udah haus. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan baru pasca Jokowi akan menjamin Republik Indonesia masih beribu kota di Jakarta. Betawi. Baik, itu tadi paparan dari Bung Jali Pitung, putra Betawi, penggugat IKN, dan juga secara sepintas bagaimana sakralnya proklamasi 17 Agustus 45 bulan puasa, ya kan? Jam 9.45 hari Jumat, hari yang berkah. Nah, di Betawi. Tetapi itu seolah-olah tidak dianggap malah. Oleh rejim sekarang ini malah dilupakan, dianggap. Jadi kayaknya mereka bikin sejarah baru ini ya, rejim sekarang. Nah, jadi sekarang ini kita mau mendengarkan kepada saudara Burhan. Beliau ini adalah dosen ya, sehari-harinya sebagai pengajar, ya kan? Sebentar nanti beliau ini asli Papua ya? Atau asli Papua? Saya Ternate Marin. Dari Ternate. Kebetulan satu daerah dengan saya juga sama-sama Ternate. Dari Kesultanan Ternate. Depannya itu Kesultanan Tidore. Kita akan bahas, Mas Bintang. Akan kita eksplor sedikit bagaimana posisi dua kesultanan besar itu dalam sejarah bingkai Republik Indonesia.
mungkin sebelumnya diantar dulu oleh Saudara Burhan yang sehari ini adalah sebagai tenaga pengajar. Silakan. Terima kasih, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi na'imahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Bapak yang tercinta terkasih, Pak Bintang yang saya hormati, Abang, moderator dan semua teman, saudara, seperjuangan yang saya banggakan, saya hormati, saya kasihi. Kita hari ini, ya secara kebetulan saya ada kegiatan di Jakarta, dihubungi oleh Pak Bintang, ya saya langsung mengiyakan, ya, karena saya berpikir sama dengan saudara-saudara yang ada di sini. Sebagai tenaga pengajar ataupun dosen, saya dosen dari Kemenristek Dikti, ya, yang memang ditugaskan kembali ke daerah kelahiran saya itu di Kabupaten Merauke, satu universitas negeri, ya dengan label 3T, ya, terluar, terdepan dan tertinggal, seperti gitu. 3T. Ya. Oleh-oleh dari Presiden SBY yang Juli tahun 2010 beliau mau mengakhiri tugasnya. Ada 3 perguruan tinggi di perbatasan, yaitu melalui Perpres nomor 60 2010, Borneo Tarakan, Bangka Belitung, dan Musamus. Ya, Musamus itu nama semut, Pak. Ya, jadi kita di Papua sudah tidak kebagian pahlawan, ya. Jadi kita pakai nama burung cenderawasih uncen, ya. Kemudian kita nama semut. Semut ini kecil tapi dia mampu bangun rumahnya yang tinggi. Nah, saya sudah lihat itu. Jadi filosofinya di situ. Dan semut ini bekerja di antara malam sampai dini hari. Ketika sudah mulai manusia sibuk dengan aktivitas kehidupan, dia berhenti. Dan bersama-sama. Ya, dan dia berhenti. Ya, bersama-sama. Ya. Ya, filosofinya itu. Kecil tubuhku, tetapi mampu membangun rumah yang menjulang tinggi. Ya. Terkait dengan topik kita hari ini, ya, saya justru selalu lebih keras lagi saya katakan terkait dengan hubungan antara negara dan bangsa. Ya. Saya sering mengatakan bahwa negara lupa bangsa. Ya. Yang merdeka itu bangsa, bukan negara. Sehingga atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, negara belum ada. Nah, di preambul Mukodimah dari UUD 45, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. The founding fathers kita membuka Mukodimah, bukan UUD 45 dengan hak kemerdekaan. Jangan kita berpikir bangsa yang di luar Nusantara. Tadi Abang sudah menjelaskan bangsa-bangsa yang mendiami pulau-pulau Nusantara ini itu bangsa yang dimaksud pada preambul itu. Ya. Jadi merdekakan dulu bangsa, baru muncul negara. Begitu. Jadi tidak ada kemerdekaan bangsa, tidak ada negara tanpa kemerdekaan bangsa. Itu harus dasar itu kita bangun negara ini. Makanya the founding fathers kita, ya, sudah menegaskan itu di awal pembukaan UUD 45 seperti itu. Nah, penjabarannya mulai diaturlah per bab, pasal dan ayat. Ya. Pemilik negara ini adalah bangsa, sehingga hak-hak kebangsaan atas negara harus tetap diadakan, diselenggarakan. Makanya kita kaget ketika utusan daerah itu dikeluarkan dari keanggotaan MPR. Jadilah DPD. Enggak sama. DPD dengan utusan daerah tidak sama. DPD juga sudah mulai dengan politik dan uang. Sehingga rasanya duduk di Senayan bukan lagi sebagai wakil daerah, tetapi sudah wakil daripada orang donaturnya. Kalau partai berhutang pada partai atau siapa yang membiayai partai, kita tahu orang-orang siapa di belakang partai-partai besar kita. Ya.
Minta maaf, saya sering bilang partai-partai kita ini kan partai-partai miskin. Ya, betul. Ya. Kita tahu di belakang ini siapa, di belakang ini siapa, di belakang ini siapa. Ya. Kembali lagi kepada angka 9 itu yang terbagi habis di semua partai kita. Jelas. Ya. Minta maaf, ini bacaan saya. Ya. Saya latar belakang disiplin ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. Alumni 2001. Saya magister hukum, program studi ilmu hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Ya. Saya juga kandidat doktor, ujian kualifikasi sudah selesai kemarin, ya, dari Brawijaya Malang, HTM. Ya. Jadi saya merasa berkapasitas berbicara ini. Ya. Berbicara Merauke Sabang. Minta maaf kalau saya bicara Merauke Sabang. Saya ikut sunnah. Iya. Ya. Sunnatullah, matahari dari Timur. Ya. Kami sudah kunut. Bapak Ibu masih tarik selimut. Iya. 2 jam. Kami sudah hormat merah putih, upacara bendera hari Senin kelas 1 SD. Kita baru mandi. Seperti itu kira-kira. Ya. Kita udah makan nasi goreng, ya. Bapak Ibu masih baru pikir mau bikin apa, kan gitu. Nah, artinya mari kita sama-sama kembali berpikir tentang bangsa ini. Ya. Saya kalau bicara bangsa ini, napas saya sesak. Ya. Betul. Saya kelahiran 30 Oktober 1976. Insya Allah Oktober nanti 47 tahun. Sehingga kalau bicara tentang bangsa, saya nggak terlalu tertarik dengan negara sebenarnya. Ya. Memang negara hari ini semakin kuat. Siapa melawan negara hari ini? Eksekutif kita super kuat. Karena yang punya anggaran APBN, negara. Bangsa mana punya anggaran? Tidak ada. Seperti itu. Bung Burhan, Ya. bagaimana pandangan Anda terhadap persoalan posisi kesultanan-kesultanan, ya kan, yang selama ini kan tadi sudah kami bahas kebetulan agak terlambat, bahwa sultan dan raja ini dulu mereka adalah berdaulat. Tadi terkait dengan persoalan yang Anda singgung tentang utusan daerah dan DPD. Ya. Anda tidak mengatakan itu tidak sama. Utusan daerah dengan DPD Tidak sama. itu tidak sama. Tidak sama. Nah, sekarang ini kan posisi para sultan dan raja-raja itu tidak dalam struktur kekuasaan negara hari ini. Ya. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Ya. Anda sebagai kandidat doktor? Iya, begini. Tadi saya mau katakan bahwa tidak sejengkal tanah di Nusantara ini yang tidak bertuan. Iya. Semua bertuan. Ya. Sehingga negara melalui mekanismenya, ya, membentuk badan pertanahan, lalu mulai memanage sesuai dengan amanah di pasal 33, ya kan, sampai dengan bukan hanya di atas tanah, sampai ke dalam perut bumi, ya, itu negara atur, ya, sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan sesuai dengan cita-cita konstitusi kita. Nah, kita kembali bahwa landasan kekuatan bangsa ini sudah diletakkan oleh pendahulu-pendahulu kita, ya. Saya punya dotu itu kalau kakek. orang Ternate bilang itu kakek, Kakeknya. dotu, gitu. Moyang-moyang. Ya, moyang. Ya. Itu adalah Sultan Ternate. Ya. Sultan Haji Usman Shah. Betul. Ya. Kemudian menurunkan Ya. kemarin Ya. almarhum, Ya. yaitu Mudafar Shah, ya. Dan hari ini Muhammad Zabir Shah, kemudian Mudafar Shah yang sekarang masih paman saya, yaitu Hidayat. Saya mau katakan saja bahwa Soekarno memahami itu dengan baik, sehingga provinsi persiapan, provinsi perjuangan Irian Barat, Papua. itu Irian Barat ketika itu gubernur pertamanya, gubernurnya provinsi persiapan itu, provinsi perjuangan itu Sultan Zainal Abidin, Ya, Sultan Tidore. Sultan Tidore. Betul. Karena Soekarno mengetahui itu dengan baik, ya, sejarah itu, ya. Ketika Tidore dan Ternate membagi wilayah, ya, Ternate, Sultan Hairung, Sultan Babula arahnya ke barat,
Tidore, arahnya ke timur, sampailah ke tanah Papua. Ya, makanya kalau Sultan Tidore hari ini turun ke Papua, Selesai. itu dianggap dia pulang kampung. Iya. Seperti itu. Kemarin saya lihat ada satu YouTube, beliau menyampaikan hal itu. Saya pulang kampung. Ya. Saya datang ke Sorong, saya datang ke Manokwari, saya pulang kampung. Saya datang ke Sorong, ya. Saya datang ke Fakfak, kayak mana? Saya pulang kampung. Nah, ini sebenarnya sudah ada ikatan-ikatan emosional. Saya potong Ya. sebentar. Kalau begitu terkait dengan konflik OPM sekarang ini. Ini kan artinya begini bahwa OPM ini kok kelihatan dipiara. Kalau pandangan saya dipiara ya, maaf. Sama seperti Aceh Merdeka, ya kan? Gerakan Aceh Merdeka itu. Nah, tapi sekarang sudah diselesaikan di zaman pemerintahan SBY dan JK waktu itu. Nah, pandangan Anda, bagaimana cara mengatasi gerakan OPM atau separatis Papua ini dalam konteks tadi itu peran Sultan Tidore pada waktu itu? Iya. Saya mau sampaikan itu dulu. Kalau hari ini dibilang bahwa Papua itu panas, Papua itu gejolak, kita aman-aman saja. Kabupaten Merauke, ibu kota Provinsi Papua Selatan hari ini, indikatornya itu. Kalau kita jam 3:30 pagi masih dapat nasi goreng, ayam lalapan di tepian jalan, aman. Aman berarti ya. Ya. Masih ada tukang pecel lele istilahnya ya. Iya, Ada nasi goreng juga. nasi goreng, ramai sana. Ya. Begitupun juga pedagang pasar. Iya. Ya. Ba'da subuh sudah jalan, bawa jualan. Jam 3, jam 4 itu mereka sudah keluar. Artinya ini aman. Papua secara keseluruhan itu aman sebenarnya. Ya. Cuma kita sendiri bingung. Kenapa ada wilayah yang dibikin tidak aman? Nah, itu dia. Kenapa saya bikin kata dibikin? Karena saya pikir terlalu kecil ini barang. Ya. Kenapa nggak selesai barang itu? Nah, itu dia. Kita mampu membawa pulang predikat, Iya. ya, pasukan terbaik. Iya. Apa Garuda, Raja Wali kah? Apalagi lah pokoknya pasukan-pasukan itu. Ya. Tapi kenapa yang ada di depan mata kita Tidak mampu. seperti itu? Tiap hari kita hanya pungut, Iya. kita hanya Biasa. pilih jenazah. Kalau bukan loreng, Iya. coklat. Coklat. Atau rakyat biasa. Ya, atau rakyat biasa. Ya. Ini negara mau pertontonkan apa untuk kita sebenarnya? Betul. Ya. Kita ada pada fase apa ini sebenarnya? Iya kan? Seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa paham dengan situasi yang terjadi itu. Sementara di Papua bagian lain, ya. Jadi ini kan Papua sudah kita pecah ini, sudah mekar nih. Sudah menjadi 6. Jadi udah kita tinggal lihat aja, ya. Mana yang lagi kacau ini? Ya. Kita lagi sibuk dengan euforia nyambut provinsi baru, Iya. ya kan? Lagi memilih wakil-wakil adat, Ya. Majelis Rakyat Papua. Besok lagi persiapan lagi ada beberapa agenda-agenda yang penting. Ya. Nah, kenapa saudara-saudara kita di sana disibukkan dengan cara itu? Ya. Ya. Seolah-olah tiap hari hanya bedil saja yang bunyi di sana. Baik, sampai di Seperti situ kembali ke Mas Bintang. Mas, dulu pernah kita bincang-bincang bahwa ada proposal referendum. Nah, ini terkait dengan masalah ini nih, apakah sengaja KKB ini dipiara, ya kan, untuk menjadi alat tawar menawar, atau apa selama pemerintahan 10 tahun pemerintahan Joko Widodo ini yang Anda tahu? Silakan Mas. Sebelumnya tadi bicara mengenai Soekarno-Hatta, bagaimana persiapan tentang kembalinya Irian Barat. Ya. Saya ingat ketika saya naik kelas 3 SMA di Solo, itu masuk seorang anak Irian Barat namanya Ishak Ayomi. Jadi begitu terjadi perpera 59 ya? 69. 69. Itu terus Bung Karno, Bung Hatta itu, Bung Hatta sudah mundur ya? 56. Ya, 56. Dia udah jalan sendiri. Ya. Ya, Bung Karno itu menyiapkan langkah demi langkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari katakanlah wilayah yang terakhir Ya. masuk ke Indonesia, yaitu dengan
mencerdaskan kehidupan bangsa Irian Barat. Dia ditransfer ke Jogja, ke Solo, kemana-mana yang sudah merdeka lebih dulu dari penjajahan Belanda. Memang kemudian akhirnya menjadi sahabat saya, karena saya dikenal ngerti matematik dengan lebih baik sama saudara Ishak Ayumi itu. Ya saya ngerjakan pekerjaan rumah bersama-sama lah, misalnya begitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi itu, bahwa poinnya di mana tadi? Poinnya bahwa itu kan ada proposal referendum. Oh ya, jadi memang ini para kolonialis itu tidak hanya sekedar mencoba dan berhasil mereka mengambil timur-timur dari Indonesia, tapi maunya juga Irian Barat itu, Papua yang sekarang ini, juga di bawah kekuasaan pihak lain. Kalau perlu ada Australia sebagai protektorat, seperti halnya Papua Nugini. Nah ini mereka berusaha seperti itu. Antara lain dimunculkanlah suatu dokumen yang dugaan saya juga nggak jauh-jauh lah dari CIA, bahwa Jokowi akan melakukan referendum di Papua. Itu tujuan mereka adalah untuk mengambil kembali seperti halnya Timur-Timur, ada referendum, lalu terlepaslah Irian itu. Jadi selama kekayaan Irian itu, Irian Barat, Papua itu, masih ingin dikuasai oleh pihak Barat, saya kira kekacauan yang ada tadi itu, meskipun kecil, tapi akan dipelihara terus menerus ya. Terus menerus. Bang Muslim agak sebentar, mumpung di situ Mas. Ya. Jadi saya ingat Ya makanya ini sebentar saya akan minta tanggal 8 Anda. Nanti selesaikan dulu, nanti saya minta tanggal 8 Anda. Iya. Sudah, saya kira sudah cukup lah. Ya. Jadi pada Agustus 2014, sementara menunggu hasil pemilu Jokowi, itu Prabowo kan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, 2004 ya? Ya, 2014. 14 ya? 14. Nah, itu dimunculkanlah kemudian dokumen yang namanya proposal referendum di Papua ke Amerika. Nah, singkat cerita, Amerika setuju karena ada Freeport di situ yang kaya emas, ya. Lalu bahkan dikirim Menteri Luar Negerinya John Kerry untuk menghadiri peresmian Jokowi jadi presiden. Dan itu kira-kira bulan Oktober ya. Tetapi sebelumnya ya, ketika kemudian diawali munculnya dokumen itu bulan Agustus, bulan September itu di Australia sudah ada semacam gathering, konferensi antara lain adalah negara-negara yang sepakat Timur-Timur lepas dari Indonesia. Damien Kingsbury, salah satu dosen di Australia, dalam sambutan hari terakhir itu mengacungkan dokumen tersebut. Saya sudah mendapat dokumen referendum di Papua dari Pak Jokowi katanya. Nah, itu menunjukkan bahwa keinginan untuk melepaskan Irian Barat atau Papua dari Indonesia itu masih berjalan terus sampai hari ini. Ya, dan itu harus kita tolak. Baik, ada sedikit komentar dari. Jadi saya melihat bahwa memang tidak persis sebangun, tetapi begitu Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian Belanda yang tidak mau melepas sehingga membonceng sekutu,
mengagresi kembali masuk itu tahun 49. Ya. Di situ kita diakui kedaulatan, tetapi harus RIS, Ya. Republik Indonesia Serikat. Serikat. Ya. Dari RIS itu dibentuklah, kalau istilah kita, negara-negara boneka, Ya. istilah sejarah Indonesia Timur. normatif. Ya. Tapi di situ memperlihatkan bahwa kerajaan-kerajaan ini ada Ya. mewakili entitasnya, Mas. Jadi RIS. Nah, ketika itulah lahir Undang-Undang Dasar RIS, RIS ya, Republik tahun Indonesia 49, hasil dari konferensi meja bundar di Belanda. Den Haag. Ketika itu dipimpin oleh Bung Hatta. Prestasi yang kita dapat adalah Republik ini mendapat kedaulatan. Tetapi kita harus menggunakan Undang-Undang Dasar RIS. Nah, kemudian karena kita berhasil kembali, akhirnya Undang-Undang RIS itu bubar, Mas. Ada kehendak untuk bersatu, kita bubar, RIS, kemudian menjadi Kita Republik bubarkan. kembali. Bubarkan. Ya, dibubarkan. Sengaja Ya, kita bubar. ya, Negara boneka. Kita bubarkan. Ya, maksudnya. negara boneka. Artinya kita berhasil membubarkan itu. Itu potretnya yang bersama kalau saya lihat. Ada upaya sekarang untuk membentuk koloni-koloni tadi. Ini Papua apa segala macam. Bahkan dibentuk lagi provinsi, dipertajam lagi pemekaran-pemekaran yang menurut konsepnya adalah mensejahterakan daerah. Konsepnya artinya apabila daerah itu mempunyai kekuatan politik, maka kekuatan ekonominya akan naik. Teori dia begitu. Ya. Nah, tetapi kalau saya lihat itu, kemudian tahun 50 UDS itu berlaku, Mas. Nah, kemudian 59 dekret. ternyata tidak selesai kan? Dibentuklah Badan Konstituante tahun 65 hasil daripada pemilu tahun 55 yang 55. pertama kali. Kemudian tahun 59 Dekret. bukan dengan terpaksa, artinya memang sudah jalannya kita kembali ke Undang 45. Ya, dibubarkan. Artinya saya melihat di sini ada dua masalah. Pertama, kita sedang dipecah belah nih. Sedang dipecah belah dengan umpan-umpan pemekaran dan sebagainya. Itu menggembirakan daerah tentu saja. Daerah-daerah mana dibentuk kabupaten baru, provinsi baru, dan sebagainya. Dalam proyeksi saya itu adalah boneka-bonekanya tadi. Nah, kemudian itu tidak mempan sehingga kita kembali ke Undang-Undang 45. Artinya, saya ingin merefer kepada tema hari ini, bagaimana di pusat ini mempersiapkan kembali ke Undang-Undang 45, sementara bagaimana masyarakat adat ya, atau kerajaan-kerajaan sultanan dan sebagainya itu menuntut kesejahteraan. Jadi kalau muara ini bertemu, artinya tadi negara ini tentu menjadi lemah. Artinya bahwa ke bangsa itu kembali. Karena bangsa ini merdeka tadi, kemudian protek daripada itu adalah Undang-Undang Dasar itu. Oleh karena kita sungguh-sungguh ingin kembali ke Undang-Undang 45. Kalau kita bicara problem-problem hilir, itu memang sengaja. Karena kita harus bicara problem hulu. Makanya isu besar yang kita sudah kaji dan matangkan adalah isu besar perubahan ini yang dibawa oleh gelombang besar kita adalah kembali ke Undang-Undang 45. Kebetulan ada dari Sultan tadi. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bicara hilir, mungkin tidak selesai. Tapi permintaan daripada atau tuntutan daripada Sultan dan Raja tadi, itu bagian dari hulu, Mas. Ya. 76 tahun harus sejahtera itu. Kok kalau enggak, tadi ya. Ya. Ya, ini mungkin nanti kalau ke raja-raja bagaimana Ya. pemikiran-pemikiran mereka untuk 76 tahun janji republik kepada mereka mensejahterakan rakyatnya. Karena tanggung jawab mereka kan, Mas, melepas daripada Kerajaan. entitas kekuasaannya kepada republik Ya. untuk sejahtera. Ternyata belum terwujud tadi. Ya, Silakan, baik saudara Mustika, bahwa memang ini nanti kan pembicaraan kita Ya. terkait dengan persoalan-persoalan tadi sebelum Indonesia merdeka ada kerajaan dan kesultanan sudah berdaulat ya kan, dari mulai Aceh ya kan sampai ke Papua ya kan itu. Ada di Kalimantan, bahkan Sultan Al-Ghazri itu yang menyumbangkan lambang burung Garuda ya kan gitu dong. Lalu kemudian di Jawa ini mulai dari Banten, ya kan, kemudian Cirebon, Surakarta, kemudian
Kesultanan Jogja, kemudian NTT, NTB, Bali dan sebagainya. Ke timur itu mulai dari Makassar, ya kan, Bone, ya kan, sampai kepada Kesultanan Ternate dan Tidore dan Papua, ya kan. Nah, jadi sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini, lalu kemudian kita akan meneruskan dengan persoalan adalah bahwa kalau kita melihat, ya kan, dari persoalan tadi, Bung Mustika mengatakan persoalan jangan kita lihat hanya saja di hilir tapi di hulu, ya kan? Nah, hulu dari Sungai Republik ini adalah amandemen, ya kan? Amandemen Undang-Undang 45 tahun 2000, ya kan? 2000 sampai 2002 selama 2 tahun itu, ya kan? Meskipun kemarin salah satu pelaku sejarahnya adalah Jacob Tobing, ya kan? Yang mendapat titel doktor di Belanda. Saya bilang, kalau saya penguji nggak lulus itu. Jacob itu nggak lulus ya. Ini boleh catat omongan saya ini. Kenapa? Mereka itulah menjadi pengkhianat, ya kan? Rusaknya negara ini diawali dari amandemen. Jadi amandemen itu bagaimana posisi lembaga-lembaga negara menjadi sejajar. Lah, MPR, DPR, Presiden, BPKI sejajar. Lah, lantas kemudian yang melantik presiden itu kan MPR lah sejajar, bagaimana saling melantik, gitu loh masalahnya. Ini rancu, hierarki berpikir ini rancu, gitu. Tapi kita diamkan selama hampir 25 tahun ini. Nah, jadi hari ini bagaimana kita sudah memberikan apresiasi kepada para sultan, para raja yang dulunya negaranya kesultanan dan kerajaan dilikuidasi, ya kan, kemudian di-merger menjadi republik, dan hal ini nasibnya tidak jelas, ya kan, gitu dia. Nah, ini kan harus mestinya isu kembali kepada 45 ini harus kita pikirkan sama-sama. Nah, bahkan pemilu yang dilaksanakan setelah amandemen mulai dari 2004 sampai sekarang ini 2020 tahun ini kita pertanyakan, gitu loh. Kenapa demikian? Demokrasi kita semakin hancur, ya kan? Rakyat semakin tidak berdaulat, ekonomi semakin terpuruk. Segelintir orang tadi, satu orang menguasai jutaan tanah, ya kan, gitu dia. Yang kaya semakin kaya, kemudian menjadi pilpres ini nanti kepala daerah mereka biayai, mulai bupati, gubernur sampai kepala daerah, bahkan legislatif. Rancu semuanya ini. Sumber-sumber alam dikeruk habis-habisan, rakyat menderita. Untuk bayar kontrakannya susah. Itulah. Ini kita akan sebentar azan zuhur dulu. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan setelah azan. Para pemirsa sekalian berbahagia, menarik diskusi kita pada pagi siang hari ini. Dan beberapa tema kita sudah bicara tentang posisi kesultanan dan bagaimana para sultan dan para raja dan rakyat sebagai indigenous, ya kan? Indigenous, ya kan? Sebagai pribumi, kan gitu ya. Meskipun di zaman Habibie dihapus, ya kan, menjadi warga negara. Tapi ini hanya katanya yang hanya kata-kata pribumi dihapus. Tapi kenyataannya memang iya. Intinya masih tetap ada. Tetap ada, nggak bisa. Asli. Indonesia asli, Indonesia merdeka itu pribumi. Tidak ada itu bangsa asing datang ke sini, Belanda kemudian menjadi menjadi inisiator proklamator, karena dia malah bila perlu 1000 tahun dia berkuasa terus menerus. Gitu loh. Racikan Berita